Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Ibu harap kabar kalian luar biasa sehat. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pada subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia pada pembelajaran 4 dan 5. Anak-anak bisa membaca e-book halaman 80 sampai 94. Kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini adalah KD 3.1, memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. KD 4.1, menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. KD 3.1, menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. KD 4.1, menyelesaikan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. KD 3.4, mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan, makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. KD 4.4, menyajikan laporan tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan, makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Anak-anak, ayo kita baca cerita berikut yang berjudul menghormati perbedaan. Jojo suka bermain sepeda. Kakinya menjadi lebih kuat dan tinggi. Timo sangat senang dengan bola. Setiap hari, Timo selalu bermain bola. Ia bercita-cita menjadi pemain bola yang hebat. Setiap hari Minggu sore, Nita selalu berenang. Ia sangat pandai berenang. Sekarang sudah berani berenang di tempat yang dalam. Kesukaan berolahraga mereka berbeda, namun mereka tetap rukun dan selalu bermain bersama. Mereka terlihat rukun satu sama lain. Bahkan mereka saling membantu bila ada yang mengalami kesulitan. Saling menghargai perbedaan sangat penting dilakukan karena dapat menciptakan suasana hidup rukun dan damai. Sikap bekerja sama juga dibutuhkan untuk menjunjung persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, dari cerita tersebut kira-kira apa ya? Anak-anak tahu tidak manfaat dari hidup rukun dan kerjasama, terutama di sekolah? Manfaat hidup rukun di sekolah: 1. Memiliki banyak teman. 2. Mempererat persahabatan dengan teman-teman.
3. Tercipta suasana yang nyaman dan tertib. Itu adalah manfaat hidup rukun di sekolah. Selanjutnya, manfaat kerja sama di sekolah. 1. Pekerjaan menjadi cepat selesai. 2. Pekerjaan terasa lebih ringan. 3. Memperkuat persatuan dan kesatuan. Anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar penjumlahan. Nah, hari ini kita akan belajar pengurangan. Anak-anak, apakah masih ingat apa itu penjumlahan? Penjumlahan merupakan penambahan sekelompok bilangan atau lebih menjadi suatu bilangan. Nah, apa itu pengurangan? Pengurangan adalah proses mengambil sebagian atau seluruhnya, sehingga hasil atau sisanya menjadi lebih sedikit. Sebelumnya anak-anak sudah belajar penjumlahan tanpa menyimpan dan penjumlahan dengan menyimpan. Begitu juga dengan pengurangan. Pengurangan tanpa meminjam dan pengurangan dengan meminjam. Sekarang kita coba untuk mengerjakan pengurangan tanpa meminjam. 4.758 dikurang 3.425 sama dengan titik-titik. Berapa jawabannya? Pertama, anak-anak kurangkan satuan dengan satuan. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Selanjutnya, puluhan kurang puluhan. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Selanjutnya, ratusan kurang ratusan sama dengan 7 dikurang 4 sama dengan 3. Selanjutnya, ribuan dikurang ribuan sama dengan 4 dikurang 3 sama dengan 1. Jadi 4.758 dikurang 3.425 sama dengan 1.333. Contoh selanjutnya lagi. 2.547 dikurang 1.525. Langkah pertama, kurangkan satuan. Di sini yang berwarna merah. 7 dikurang 5 sama dengan 2. Lalu kurangkan puluhan yang berwarna biru. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Selanjutnya, kurangkan ratusan yang berwarna kuning. 5 dikurang 5 sama dengan 0. Selanjutnya, kurangkan ribuan yang berwarna hijau. 2 dikurang 1 sama dengan 1. Jadi, 2.547 dikurang 1.525 sama dengan 1.022. Sekarang kita coba pengurangan dengan meminjam. 3.465 dikurang 2.945.
Caranya sama, hampir mirip dengan pengurangan tanpa meminjam. Tapi di sini bedanya, kita coba kerjakan dulu ya. Pertama, satuan dikurang satuan. Berarti 5 dikurang 5 sama dengan 0. Puluhan dikurang puluhan. 6 dikurang 4 sama dengan 2. Selanjutnya, ratusan dikurang ratusan. Di sini 4 dikurang 9 tidak bisa, sehingga meminjam. 10 pinjaman ditambah 4, sehingga 14. Atau cara mudahnya, anak-anak tambahkan angka 1 di depan 4, sehingga 14. Jadi 14 dikurang 9 sama dengan 5. Karena tadi sudah meminjam, ini ribuan dikurang ribuan ya. Jadi 3 dikurang 1 karena sudah dipinjam 1 di sini. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi sisa 2. 2 dikurang 2 sama dengan 0. 0 sama saja tidak usah ditulis, karena 0 artinya habis. Jadi hasilnya 520. Semoga anak-anak mengerti ya. Selanjutnya kita akan mencoba menuliskan atau menceritakan gambar seri menggunakan kosakata yang tepat. Apa yang harus dilakukan? Pertama kali, cara menjelaskan gambar seri. Gambar seri contohnya seperti ini ya. Nah, ada beberapa gambar. Kita coba cara menjelaskan. Cara-cara menjelaskan gambar seri. Pertama, amatilah gambar dengan teliti. 2. Perhatikan susunan gambar berdasarkan peristiwa yang terjadi. 3. Buatlah kalimat yang berisi penjelasan tentang setiap gambar. 4. Urutkan kalimat tersebut sehingga menjadi sebuah cerita yang utuh. Contoh. Nah, ada 4 gambar. Kira-kira apa ceritanya ya? Coba kita lihat. Pada suatu hari, Noni, Tania, dan Fani sedang bermain lompat tali di taman. Tania dan Noni memegang tali dan Fani melompat. Bisa? Ini gambar pertama. Selanjutnya, tiba-tiba Fani terjatuh dan kakinya berdarah. Ini adalah gambar kedua. Setelah itu, Tania dan Noni membantu Fani untuk pulang ke rumah. Ini gambar ini ya. Sesampai di rumah Tania dan Noni mengobatinya. Sesampai di rumah, Tania dan Noni mengobatinya. Gambar ini ya. Fani harus beristirahat supaya cepat sembuh. Ini adalah penjelasan dari gambar seri. Oke? Anak-anak bisa menuliskan cerita yang sesuai berdasarkan gambar. Jadi ini adalah tugas anak-anak hari ini ya. Anak-anak, tadi berdasarkan gambar di sini seorang anak sedang tertidur. Sebelum tidur harus berdoa ya. Nah, kita baca cerita berikut.
Tidur merupakan cara istirahat paling baik. Dengan tidur, tubuh menjadi rileks dan santai. Tidur dapat membantu proses pertumbuhan tubuh. Maka, waktu tidur harus cukup. Hal apa saja yang kita lakukan sebelum tidur? Cuci tangan, cuci kaki dan muka, kemudian gosok gigi. Setelah itu berdoa. Berdoa dilakukan setiap akan mengawali dan mengakhiri suatu kegiatan. Cara berdoa setiap agama berbeda-beda. Kita semua harus menghormati dan menghargai perbedaan tersebut. Contoh berikut. Contoh pertama, berdoa dengan cara Kristen. Contoh kedua, berdoa dengan cara Katolik. Ketiga, berdoa dengan cara Islam. Keempat, berdoa dengan cara Hindu. Selanjutnya, contoh berdoa dengan cara Buddha. Selanjutnya, berdoa dengan cara Konghucu. Nah, kita harus saling menghargai keberagaman. Nah, anak-anak, contoh saling menghargai keberagaman di sekolah. Kira-kira sikap saling menghargai ini termasuk sila keberapa? Termasuk sila kedua Pancasila. Jika kita saling menghargai perbedaan, kita akan memiliki banyak teman dan tetangga. Sikap saling menghargai akan menciptakan rasa aman dan damai di lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, selamat belajar. Happy learning students. Jika ada hal-hal yang belum anak-anak pahami, anak-anak silakan bertanya kepada wali kelas masing-masing. Baiklah anak-anak, semangat belajar dan ingat untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Anak-anak tetap semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita dapat belajar kembali di sekolah. Oke anak-anak, see you and goodbye.